Pernahkah Anda merenungkan dari mana asal-usul alam semesta yang luas ini? Bayangkan sebuah dunia yang sama sekali tidak ada, kekosongan. Kemudian tiba-tiba keberadaan, kosmos yang rumit yang penuh dengan galaksi, bintang, dan planet yang semuanya lahir dari kekosongan ini. Al-Quran berbicara tentang penciptaan seperti itu. Segalanya dihidupkan dari ketiadaan. Besarnya dan kompleksitas kosmos yang muncul dari kanvas kosong adalah demonstrasi mendalam dari kemampuan Allah yang tak terbatas. Alam semesta dari ketiadaan. Bukti kekuatan ilahi dalam kekacauan yang tampak. Pernahkah Anda memperhatikan keteraturan dan ketepatan yang luar biasa? Alam semesta, seluas apapun, beroperasi berdasarkan seperangkat hukum. Planet-planet mengelilingi bintang dalam orbit yang sempurna dan sel-sel dalam tubuh Anda berfungsi secara harmonis. Ini tidak acak. Benda-benda langit menari mengikuti ritme gravitasi. Dan sel-sel dalam tubuh kita mengikuti musik biologi. Semua operasi ini, besar dan kecil, mengikuti tatanan yang luhur, regulasi di luar pemahaman manusia, tatanan yang rumit. Tanda kehidupan perancang yang cerdas. Keseimbangan yang halus, tapi pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang mempertahankannya? Lihatlah sekeliling Anda. Kehidupan berkembang karena keseimbangan yang tepat di alam, perpaduan sempurna gas di atmosfer kita. Jarak yang tepat dari matahari. Semua sempurna. Disesuaikan dengan baik. Ini bukan kebetulan, tetapi karya seorang arsitek master. Setiap napas yang kita ambil, setiap matahari terbit yang kita saksikan adalah bukti tarian alam yang rumit ini. Keseimbangan yang diatur dengan baik. Karya pencipta yang teliti. Planet kita. Tempat lahir kehidupan. Tapi apa yang membuatnya begitu istimewa? Ini adalah satu-satunya benda langit yang diketahui memiliki air dalam bentuk cair, atmosfer yang dapat kita hirup, dan medan magnet yang melindungi kita dari radiasi berbahaya. Atribut unik ini bukan hanya kejadian acak. Ini menunjukkan desain yang bertujuan, pembuatan yang cermat oleh pencipta yang cerdas, menjadikan bumi sebagai rumah yang sempurna bagi kita untuk berkembang dan tumbuh. Planet yang unik, ciptaan yang bertujuan, kehidupan yang kompleks dan beragam. Tapi siapa arsitek di baliknya? Organisme hidup dari bakteri bersel tunggal yang paling sederhana hingga desain manusia yang rumit menunjukkan tingkat kompleksitas yang benar-benar mencengangkan. Kemampuan mereka untuk tumbuh, berkembang biak, beradaptasi, dan bertahan hidup bukan hanya kejadian acak. Ini adalah tanda-tanda desain cerdas, skema besar. Kompleksitas kehidupan di bumi adalah bukti keagungan perancang utama di balik semuanya, bentuk kehidupan kompleks sebagai tanda perancang utama, alam semesta yang tak terbatas dan tak terhingga. Tapi apa yang dikatakan luasnya tentang kita? Pertimbangkan ini, alam semesta kita penuh dengan miliaran galaksi, masing-masing berisi bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Hamparan yang mengejutkan ini bukan hanya ruang kosong, tetapi bukti keagungan atau azam sang pencipta. Setiap bintang, setiap planet, setiap galaksi adalah sapuan kuas di kanvas kosmos. Melukis gambar keagungan ilahi. Kosmos tak terbatas. Refleksi dari keagungan ilahi. Pikiran manusia. Keajaiban ciptaan. Tapi siapa yang memberi kita kemampuan ini? Ini pertanyaan yang layak direnungkan. Kapasitas kita untuk berpikir, bernalar, dan menciptakan membedakan kita dari makhluk lain. Kecakapan intelektual ini bukan hanya atribut acak. Ini adalah hadiah ilahi. Ini memungkinkan kita untuk menggali misteri alam semesta, untuk mengagumi seluk-beluknya, dan untuk mencari pemahaman tentang yang tidak terlihat. Melalui hadiah inilah kita dapat merenungkan keajaiban ciptaan, pikiran manusia, hadiah ilahi untuk kontemplasi. Suatu hari berubah menjadi malam dan malam menjadi hari. Tapi siapa yang mengontrol siklus ini? Bayangkan bumi berputar pada porosnya tanpa henti, menciptakan ritme siang dan malam. Tarian abadi ini, tidak acak atau kacau, tetapi mengikuti pola yang tepat. Hidup kita adalah rutinitas. Bahkan tubuh kita. Jam internal diatur oleh siklus ini. Ini bukan hanya fenomena kosmik, tetapi indikasi yang jelas dari orkestrasi ilahi, bukti kekuatan yang lebih tinggi yang memastikan matahari selalu terbit dan terbenam, siklus yang dapat diprediksi, tanda kontrol ilahi. Kita mencari makna dan tujuan, tetapi siapa yang bisa memenuhi kebutuhan bawaan ini? Ini adalah pertanyaan yang telah menghantui manusia sejak awal kesadaran.
Seluk-beluk alam semesta dari keseimbangan alam yang rapuh hingga luasnya ruang angkasa, menunjukkan desain yang agung. Kompleksitas dari semua itu bukanlah semata-mata hasil dari kebetulan, tetapi indikasi dari seorang arsitek. Pertanyaan ini telah menghantui manusia sejak awal kesadaran. Kompleksitas alam semesta, mulai dari keseimbangan alam yang rapuh hingga luasnya ruang angkasa, menunjukkan adanya rancangan yang besar. Kompleksitas ini semua bukanlah sekadar hasil kebetulan, tetapi menunjukkan adanya arsitek yang memiliki tujuan. Jiwa manusia mendambakan pemahaman, koneksi, dan pencipta. Pencarian kita akan makna, sebuah jalan menuju pencipta kita. Kita telah menelusuri tanda-tanda. Tapi apa yang mereka semua tunjukkan? Dari asal mula alam semesta yang tak terlihat hingga keteraturan yang rumit di tengah kekacauan, tarian alam yang halus dan kesesuaian unik bumi untuk kehidupan, kita telah menjelajahi kompleksitas organisme hidup, luasnya kosmos, anugerah pikiran manusia, siklus siang dan malam yang tak henti-hentinya, dan pencarian bawaan kita akan pencipta. Semua tanda ini terjalin rumit ke dalam fabrik keberadaan, menuntun kita menuju pemahaman alam semesta sebagai mahakarya ilahi. Setiap tanda adalah bukti keberadaan Sang Pencipta. Pernahkah Anda bertanya tentang masjid terindah di dunia? Ruang suci ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga keajaiban arsitektur, memadukan penghormatan spiritual dengan seni manusia dari kemegahan Masjid Agung di Mekah hingga keindahan rumit Masjid Nasr Al-Mulk di Shiraz. Masing-masing menceritakan kisah yang unik. Kami akan menjelajahi 9 masjid menakjubkan itu, masing-masing sebagai bukti kekayaan budaya dan arsitektur Islam. Ikutlah kami saat kami memulai perjalanan untuk menjelajahi ruang suci yang menakjubkan ini. Memulai hitungan mundur kami. Di nomor 9, kami menemukan diri kami di Oman dengan Masjid Agung Sultan Qaboos. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga bukti keindahan abadi arsitektur Islam klasik dengan lengkungan besar dan pola geometris yang rumit. Masjid ini adalah simbol warisan budaya Oman yang kaya dan komitmennya untuk mempertahankan seni desain Islam. Pindah ke nomor 8, kami pergi ke Qom, Iran, rumah bagi Masjid Jamkaran. Masjid ini adalah tontonan yang luar biasa dengan 6 kubah emasnya yang berkilauan di bawah sinar matahari yang bersinar. Masjid Jamkaran berdiri sebagai mercusuar iman bagi komunitas Syiah. Kubah emasnya berfungsi sebagai bukti pentingnya masjid sebagai tempat ziarah bagi Imam Ali, seorang tokoh yang dihormati dalam Islam Syiah. Saat kami melanjutkan perjalanan, kami tiba di nomor 7, Masjid Nasir Al-Mulk, yang juga dikenal sebagai Masjid Merah Muda. Terletak di Shiraz, Iran, masjid ini adalah pameran warna dan cahaya yang mempesona. Klaim ketenarannya adalah kaca patri berwarna merah muda yang memandikan interior masjid dengan cahaya merah muda yang hangat saat sinar matahari masuk. Masjid Merah Muda benar-benar pemandangan yang harus dilihat, mengubah matahari terbit sehari-hari menjadi kaleidoskop warna dari Oman ke Iran. Masjid-masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga karya seni. Langsung ke tengah daftar kami memiliki 3 masjid yang terkenal dengan kemegahannya. Mulai dari nomor 6, kami menemukan diri kami di Uni Emirat Arab di Masjid Agung Sheikh Zayed. Masjid ini terkenal dengan arsitektur mewahnya yang membuat siapa saja yang berkunjung kagum. Bukan hanya 82 kubah yang membuatnya menonjol. Ini juga merupakan lampu gantung terbesar di dunia dan permadani tangan terbesar di dunia yang menambah kemewahannya. Selanjutnya, kami pergi ke Agra, India, untuk mengunjungi Taj Mahal. Meskipun bukan masjid dalam arti tradisional, Taj Mahal sering dianggap sebagai salah satu masjid karena keindahan arsitekturnya yang luar biasa, perpaduan harmonis antara Hindu dan Islam. Struktur ikonik ini dibangun oleh Shah Jahan sebagai makam untuk istri tercinta, Mumtaz Mahal. Ini adalah bukti cinta, keindahan, dan perpaduan budaya. Akhirnya, kami melakukan perjalanan ke Maroko untuk mengagumi Masjid Hasan II di Casablanca. Masjid ini terkenal dengan menaratnya yang menjulang tinggi, tertinggi di dunia, dan laser yang mengarah ke Ka'bah setiap malam. Lantainya dapat dibuka secara otomatis, menambahkan sentuhan modern pada arsitektur Islam tradisional. Dari Abu Dhabi ke India ke Maroko, masjid-masjid ini menampilkan keragaman dan keindahan arsitektur Islam. Akhirnya, kita sampai di 3 masjid terindah di dunia. Mari kita mulai dengan Masjid Al-Aqsa. Berdiri tegak di jantung kota tua Yerusalem, Palestina. Signifikansinya melampaui keindahan arsitekturnya.
Ini dihormati sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam, tempat yang telah menyaksikan berabad-abad iman dan pengabdian. Pindah ke Madinah, Arab Saudi, rumah bagi Masjid Nabawi yang termasyhur. Ini bukan tempat ibadah biasa. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Kubah hijau ikoniknya telah menjadi simbol kota, mercusuar iman Islam dalam sejarah yang bersinar di seluruh dunia. Akhirnya, kita sampai di permata mahkota, Masjid Agung di Makkah, Arab Saudi. Bukan hanya ukuran masjid yang membuat orang tercengang, tetapi juga signifikansinya yang mengakar kuat di dunia Islam. Ini menampung Ka'bah, kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, dan merupakan tujuan utama untuk ziarah haji dan umrah. Ini menjadikan masjid ini yang paling suci dan terbesar di dunia, bukti dari keimanan dan pengabdian jutaan umat Islam yang tak kunjung padam. Dari Yerusalem ke Madinah ke Mekah. Masjid-masjid ini tidak hanya yang terindah, tetapi juga yang paling penting di dunia Islam. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Islam menyebar ke Eropa dan meninggalkan jejak yang luar biasa pada sejarahnya yang kaya? Perjalanan Islam ke Eropa adalah kisah yang menarik, penuh dengan penaklukan, pertukaran budaya, dan kemajuan intelektual. Perjalanan ini meninggalkan jejak mendalam di 9 tempat penting yaitu Cordoba dan Granada di Spanyol, Sisilia dan Italia, Malta, Kreta, dan Yunani, Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Albania dan Makedonia Utara. Masing-masing dengan cerita unik dan signifikansi sejarahnya sendiri. Bergabunglah dengan kami saat kami memulai perjalanan melintasi waktu untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah yang luar biasa ini. Perjalanan kita dimulai di Cordoba, Spanyol, ibu kota Umayyah. Selama lebih dari 300 tahun. Selama era ini, Cordoba muncul sebagai benteng peradaban Islam di Eropa. Kota ini terkenal dengan keajaiban arsitekturnya. Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba yang terhormat. Mercusuar pengetahuan dan sains. Institusi-institusi ini tidak hanya melambangkan kekayaan budaya Umayyah, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk lanskap intelektual pada masa itu. Cordoba, kota tempat peradaban Islam di Eropa benar-benar berkembang. Selanjutnya, kita menuju Granada, kerajaan Islam terakhir di Spanyol. Dari tahun 1238 hingga 1492. Granada adalah benteng terakhir kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Kota ini terkenal dengan Alhambra, istana megah yang berdiri sebagai simbol kejayaan Islam di Spanyol. Dengan desain yang rumit dan kecakapan arsitektur, istana Alhambra menggemakan warisan Islam yang kaya dan kemegahan masa lalu kerajaan. Granada berdiri sebagai bukti hari-hari terakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Sekarang kita berlayar ke Sisilia, Italia, pusat perdagangan Islam utama di Mediterania selama hampir 200 tahun. Di bawah pemerintahan Islam, Sisilia berkembang menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting. Ibu kotanya, Palermo, adalah persimpangan perdagangan dan pertukaran intelektual yang dinamis, tempat para sarjana, pengrajin, dan pedagang berkembang pesat. Perpaduan budaya yang kaya ini membantu menyebarkan budaya dan pengetahuan Islam ke seluruh Eropa. Dengan demikian, Sisilia memainkan peran penting dalam narasi Islam Eropa. Sisilia, pemain kunci dalam penyebaran budaya dan perdagangan Islam di Eropa. Pelayaran kita berlanjut ke Malta, pusat penting pemerintahan dan perdagangan Islam. Selama lebih dari 2 abad. Dari akhir abad ke-9 hingga akhir abad ke-11, Malta berfungsi sebagai pusat strategis di bawah pemerintahan Islam. Ibu kotanya, Medina, adalah pusat administrasi dan perdagangan yang ramai, mencerminkan permadani budaya yang kaya dari dunia Islam. Pengaruh era ini masih terlihat sampai sekarang dalam perpaduan budaya yang unik di pulau itu. Malta, pemain vital dalam pemerintahan dan perdagangan dunia Islam. Selanjutnya kita menuju Kreta, Yunani, pusat penting perdagangan Islam di Mediterania selama lebih dari 130 tahun. Pulau ini, di bawah pemerintahan Islam, dari tahun 800 hingga 900, memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi saat itu. Ibu kotanya, Canda, yang sekarang dikenal sebagai Heraklion, berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai. Kota ini adalah tempat peleburan budaya yang dinamis, di mana budaya yang beragam berinteraksi, memfasilitasi pertukaran tidak hanya barang tetapi juga ide dan pengetahuan. Kreta, saluran penting untuk perdagangan Islam di Eropa.
Kemudian kita menuju Bulgaria, bagian dari Kekhalifahan Ottoman selama lebih dari 500 tahun. Pemerintahan yang berkepanjangan ini sangat berdampak pada negara tersebut, membentuk sejarah dan budayanya. Ibu kotanya, Sofia, adalah rumah bagi banyak peninggalan sejarah Islam. Di antara mereka berdiri Masjid Banyabashi, bukti kehebatan arsitektur Ottoman. Masjid ini, bersama dengan pengaruh Islam lainnya, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Bulgaria. Bulgaria, tanah yang memiliki pengaruh mendalam dari Kekhalifahan Ottoman. Selanjutnya kita menuju Bosnia dan Herzegovina di bawah pemerintahan Ottoman selama lebih dari 400 tahun. Periode ini secara signifikan membentuk sejarah dan budaya bangsa. Sarajevo ibu kota menjadi pusat keramaian budaya dan perdagangan Islam. Peninggalan sejarah seperti Masjid Gazi Joseph B, bukti indah arsitektur Ottoman, masih berdiri sampai sekarang, mengingatkan kita akan kekayaan sejarah Islam di bagian Eropa ini. Bosnia dan Herzegovina, negara yang sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Ottoman. Kami kemudian berpetualang ke Albania, bagian dari Kekhalifahan Ottoman, selama lebih dari 500 tahun. Dari 1478 hingga 1912, pengaruh kekhalifahan tertanam kuat dalam jalinan negara Albania. Ibu kota Tirana menyimpan banyak peninggalan sejarah Islam, di antaranya Masjid FNB. Masjid ini merupakan bukti menakjubkan dari kecakapan arsitektur pada era tersebut. Peninggalan sejarah ini berfungsi sebagai pengingat akan warisan Islam yang kaya dan mendalam di Albania. Albania, negara yang membawa warisan kekhalifahan Ottoman. Selanjutnya, kita sampai di Makedonia Utara, yang berada di bawah kekuasaan Ottoman selama lebih dari 500 tahun. Pengaruh abadi ini terlihat jelas di ibu kota, Skopje, kota yang kaya akan peninggalan sejarah Islam. Di antara peninggalan tersebut terdapat Masjid Mustafa Pasha, permata arsitektur Ottoman, yang berdiri sebagai bukti periode pemerintahan Islam dari abad ke-15 hingga abad ke-20. Kekhalifahan Ottoman meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di bagian Eropa ini. Makedonia Utara, negara yang masih bergema dengan gema pemerintahan Ottoman. Saat kita mengakhiri perjalanan ini, kita mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penyebaran Islam di Eropa. Dari Umayyah, ibu kota Cordoba hingga kerajaan Islam terakhir di Granada. Pusat perdagangan Mediterania di Sisilia dan Kreta. Hingga pemerintahan Ottoman yang panjang di Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara. Setiap tempat telah menjadi bab penting dalam kisah pengaruh Islam di Eropa. Tempat-tempat bersejarah ini berdiri sebagai saksi bisu kejayaan Islam di Eropa dan perannya yang penting dalam perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan benua tersebut. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang asal mula Masjidil Haram, tempat tersuci dalam Islam? Akarnya terbentang kembali ke abad ke-7 Masehi, yang diyakini telah menjadi tempat suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Di jantungnya terdapat Ka'bah, sebuah bangunan yang konon dibangun oleh para nabi, Ibrahim dan Ismail. Monumen penting ini berfungsi sebagai pusat untuk ibadah haji dan umrah. Masjidil Haram, rumah bagi Ka'bah, telah menjadi suar iman selama berabad-abad. Tahukah Anda bahwa Masjidil Haram dikatakan sebagai masjid pertama yang dibangun di bumi? Ya, memang, ada berbagai teori yang mendukung klaim ini. Masing-masing lebih menarik dari yang terakhir. Sejarah Masjidil Haram dalam sehalam dan mendalam seperti iman para pengikutnya. Namun seiring bertambahnya jemaah, masjid pun demikian. Perluasan pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab, khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Visinya adalah untuk menampung lebih banyak orang beriman, visi yang dijalankan oleh para penerusnya. Ini bukan perluasan satu kali, tetapi proses berkelanjutan yang menggemakan keimanan dan pengabdian umat Islam yang terus berkembang. Sepanjang sejarah, masjid telah diperluas beberapa kali, setiap edisi baru menjadi bukti keimanan para pengikutnya yang tak kunjung padam. Pertumbuhan dan perluasan terus-menerus ini merupakan cerminan dari makna mendalam masjid dan peningkatan jumlah umat Islam. Masjidil Haram telah tumbuh seiring dengan keimanan para pengikutnya. Masjidil Haram bukan hanya bangunan tua. Ini adalah bukti nyata keimanan para pengikutnya. Masjid ini telah melewati ujian waktu, berdiri tegak dan kokoh selama berabad-abad. Namun bukan berarti tanpa perubahan. Sepanjang sejarah, masjid telah mengalami banyak renovasi. Masing-masing merupakan bukti keimanan dan dedikasi para pengunjungnya yang tak kunjung padam. Ini bukan hanya perbaikan kecil. Kita berbicara tentang renovasi besar.
Bahkan, beberapa renovasi paling signifikan terjadi pada masa pemerintahan Raja Arab Saudi. Renovasi ini bukan hanya tentang mempertahankan struktur fisik. Mereka bermaksud untuk melestarikan simbol iman bagi generasi mendatang. Dan dalam hal melestarikan iman, tidak ada biaya yang dihemat dengan biaya pembangunan dan renovasinya. Masjidil Haram dianggap sebagai bangunan termahal di dunia. Memang, tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk pelestarian iman. Masjidil Haram lebih dari sekadar tempat ibadah. Ini adalah tempat yang penuh dengan fitur dan sejarah yang unik. Mari kita singkapkan beberapa atribut luar biasa ini. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah kiswah khusus, kain sutra hitam yang disulam dengan benang emas. Kain yang menginspirasi kekaguman ini menutupi Ka'bah, menjadi fokus utama bagi para peziarah haji dan umrah. Tapi tahukah Anda bahwa kiswah ini diganti setiap tahun? Ya, setiap tahun. Tradisi unik ini memastikan bahwa Ka'bah tetap menjadi suar keindahan dan penghormatan. Sekarang mari kita beralih ke fakta yang kurang diketahui. Pintu menuju makam Nabi Ibrahim dan Hajar tidak pernah dibuka sejak mereka wafat. Situs suci yang tak tersentuh ini adalah bukti dari rasa hormat dan penghormatan yang mendalam yang dipegang oleh umat Islam untuk tokoh-tokoh yang terhormat ini. Dan kemudian kita memiliki Zam-Zam. Nah, sumber air yang tak pernah kering. Sumur ini bukan hanya sumber makanan fisik, tetapi memiliki makna spiritual bagi para peziarah dari seluruh dunia. Datanglah untuk mencari air berkah ini, percaya pada khasiatnya yang ajaib. Ini bukan hanya air dari sumur. Ini adalah simbol iman, harapan, dan berkah. Setiap fitur Masjidil Haram memiliki cerita dan makna yang unik. Ini bukan hanya elemen arsitektur atau tradisi, tetapi mewujudkan resonansi spiritual dan sejarah yang mendalam bagi jutaan orang di seluruh dunia. Masjidil Haram adalah harta karun sejarah, iman, dan fakta unik sejak didirikan pada abad ke-7. Ini telah berfungsi sebagai suar iman bagi umat Islam di seluruh dunia. Masjidil Haram adalah rumah bagi Ka'bah, titik fokus ibadah haji dan umrah, dan diyakini sebagai masjid pertama di bumi selama berabad-abad. Masjid ini diperluas untuk menampung jamaah yang semakin banyak, dengan perluasan pertama yang dimulai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Banyak renovasi, termasuk yang besar-besaran di bawah kepemimpinan Raja-Raja Arab Saudi, telah menjadikannya sebagai bangunan termahal di dunia. Kiswah berwarna hitam dan emas yang diganti setiap tahun adalah pemandangan yang menakjubkan. Makam tertutup Nabi Ibrahim dan Siti Hajar serta sumur Zam-Zam yang tidak pernah kering adalah beberapa fitur uniknya. Ingatlah, setiap kunjungan ke Masjidil Haram adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang sejarahnya yang kaya dan iman yang diwakilinya. Tahukah Anda bahwa Masjid Nabawi adalah tempat pertama yang dialiri listrik di semenanjung Arab? Bahkan Istana Sultan Ottoman di Istanbul belum memiliki listrik ketika dinasti Ottoman memperkenalkan keajaiban listrik ke semenanjung Arab. Mereka memilih masjid tetangga sebagai pelopornya. Bayangkan Istana Sultan sendiri di Istanbul masih remang-remang dengan lampu minyak sementara masjid tetangga sudah diterangi lampu listrik. Jadi, Masjid Nabawi tidak hanya memimpin dalam cahaya spiritual, tetapi juga cahaya listrik. Ukuran memang penting ketika berbicara tentang masjid tetangga ini. Ini adalah masjid terbesar kedua di dunia, menjulang tinggi di atas kota Madinah. Luasnya mencapai 235.000 meter persegi yang mencengangkan. Masjid yang melampaui ukurannya hanyalah Masjidil Haram di Mekah. Tetapi ukuran Masjid Nabawi tidak hanya mengesankan, tetapi juga signifikan. Area masjid sekarang mencakup hampir seluruh kota tua Madinah. Tepat sekali. Masjid ini sekitar 100 kali lebih besar dari bangunan aslinya. Ini adalah bukti dari banyaknya perluasan yang dilakukan sepanjang sejarah. Sebagai gambaran, pemakaman, nama asli pemakaman, yang dulunya berada di pinggir kota Madinah, sekarang berada di dalam kompleks masjid. Pertumbuhan dan perkembangan yang masif tersebut benar-benar menyoroti pentingnya masjid tersebut dalam dunia Islam. Bayangkan seluruh kota tua Madinah sekarang dikelilingi oleh masjid yang megah ini. Sejarah Masjid Nabawi tidak luput dari ujian. Pernah terjadi kebakaran besar. Peristiwa dahsyat ini menghanguskan atap mimbar masjid dan bahkan dinding makam Nabi Muhammad yang suci, pemandangan yang memilukan sekaligus transformatif. Namun melalui ujian berat ini, Masjid Nabawi muncul bukan sebagai simbol kehancuran, melainkan sebagai simbol ketahanan, suar iman yang tak tergoyahkan oleh kerusakan waktu dan bencana. Meskipun hancur, masjid tetap teguh,
sebagai bukti dari keagungannya yang abadi. Ketika Anda memikirkan Masjid Nabawi, Anda mungkin membayangkan kubah hijaunya yang ikonik. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya masjid ini memiliki dua kubah? Ya, itu benar. Selain kubah hijau yang kita lihat dari luar, ada juga kubah lain di bagian dalam. Kubah bagian dalam ini menaungi makam Nabi Muhammad, tempat penghormatan dan pengabdian yang mendalam. Sekarang, bayangkan ini. Selama lebih dari 650 tahun, Masjid Nabawi sama sekali tidak memiliki kubah di atas makam Nabi. Kubah yang kita lihat sekarang, yang pertama kali dibangun, didirikan pada tahun 1279 oleh dinasti Mamluk. Fitur arsitektur ini bukan bagian dari desain asli, tetapi ditambahkan kemudian untuk memperingati tempat peristirahatan Nabi. Jadi begitulah, dua kubah, masing-masing dengan sejarah dan tujuannya sendiri. Masjid Nabawi bukan hanya tempat sholat. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi Nabi Muhammad dan dua orang sahabatnya. Di sini, di dalam ruang suci yang tenang, terdapat tiga tokoh Islam yang paling dihormati. Nabi Muhammad, yang ajarannya membentuk dasar iman Islam, menemukan peristirahatan terakhir di sini. Bersama para sahabat terpercayanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka mereka, yang terletak di dalam kompleks masjid, berfungsi sebagai pengingat yang menyentuh tentang kontribusi mereka yang tak terhapuskan pada warisan Islam. Berdekatan dengan makam-makam suci ini, terungkap sebuah misteri. Sebuah makam kosong terbaring dengan tenang. Tujuan dan penghuni yang dimaksudkan diselimuti teka-teki. Fitur menarik dari kompleks masjid ini mengundang spekulasi dan keingintahuan, menambah lapisan lain pada permadani cerita yang kaya yang dijalin ke dalam struktur Masjid Nabawi. Namun masjid ini menawarkan lebih dari sekadar perjalanan sejarah. Ini juga memberikan gambaran surga di sini, di bumi. Hal ini datang dalam bentuk raudah. Raudah adalah tempat yang sangat dihormati di dalam masjid, sering disebut sebagai taman surga di bumi. Raudah merupakan tempat dengan ketenangan yang mendalam dan koneksi ilahi. Dipercaya bahwa doa yang dipanjatkan di sini memiliki pahala yang sama dengan doa yang dipanjatkan di surga itu sendiri. Keyakinan ini menarik banyak orang beriman ke Raudah, masing-masing mencari momen persekutuan dengan surga, secuil surga di tengah duniawi. Oleh karena itu, masjid di dekatnya lebih dari sekadar bangunan monumental atau tempat ibadah. Ini adalah perwujudan dari agama Islam, bukti nyata sejarahnya dan menjadi panutan pemenuhan spiritual. Ini adalah tempat di mana duniawi dan ilahi bersinggungan, di mana sejarah bergema sepanjang zaman dan di mana orang beriman dapat menemukan sepotong surga. Dari tempat peristirahatan terakhir hingga sepotong surga di bumi. Masjid lingkungan ini benar-benar tempat yang kaya spiritual dan memiliki kedalaman sejarah. Pernahkah Anda bertanya tiba mengapa Jabal Uhud memegang peranan penting dalam sejarah Islam? Gunung yang menarik ini, yang tertinggi di Madinah, berdiri sendiri. Fitur unik yang mengilhami namanya, namun memiliki arti yang tunggal dalam bahasa Arab. Sifatnya yang soliter. Menjulang tinggi di atas lanskap adalah bukti kehadirannya yang abadi selama berabad-abad. Menjulang setinggi 1077 meter, bukan hanya ukurannya, tetapi juga posisinya yang soliter yang membuatnya menonjol sekarang. Setelah mengetahui ciri fisiknya yang unik, mari kita selidiki makna sejarahnya. Jabal Uhud bukanlah sembarang gunung. Ini adalah saksi bisu dari salah satu pertempuran paling kritis dalam sejarah Islam. Pada tahun ketiga Hijrah, terjadilah pertempuran Uhud di kaki gunung besar ini. Itu adalah titik balik dalam sejarah Islam, konflik proporsi epik antara pasukan Mekah dan para pengikut Nabi Muhammad. Peran gunung itu lebih dari sekadar latar belakang. Itu adalah titik strategis, tempat perlindungan dan benteng. Nabi sendiri memiliki kasih sayang yang dalam untuk gunung ini. Dia pernah berkata, Jabal Uhud adalah gunung yang mencintai kita, dan kita juga mencintainya. Cinta ini tidak hanya sentimental, tetapi juga berakar pada peran gunung selama pertempuran dan ketabahan yang dilambangkannya. Signifikansi gunung tidak berakhir di sana. Ini juga berfungsi sebagai tempat peristirahatan para syuhada. Tahukah Anda bahwa kaki Jabal Uhud adalah rumah bagi para syuhada pertempuran Uhud? Tanah suci ini adalah tempat peristirahatan bagi mereka yang gugur dalam salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam. Di antara mereka ada Hamzah bin Abdul Muthalab, paman Nabi Muhammad. Pemakaman yang terletak di dasar gunung adalah pengingat kuat akan pengorbanan dan keberanian yang ditunjukkan hari itu. Tapi Jabal Uhud lebih dari sekadar tempat peristirahatan terakhir.
Itu juga berfungsi sebagai tempat perlindungan selama pertempuran. Anda pernah mendengar gunung itu dipenuhi gua-gua bersejarah, masing-masing menceritakan kisah masa lalu yang sunyi. Yang paling terkenal adalah gua yang Anda dengar selama puncak pertempuran. Nabi Muhammad mencari perlindungan di dalam lubangnya yang sejuk, menjadikannya lokasi penting dalam sejarah Islam. Tetapi fitur unik gunung itu tidak berhenti sampai di situ. Bayangkan sebuah tempat di mana batu bisa memanjatkan doa. Itulah Jabal Uhud untuk Anda. Keyakinan yang dipegang oleh banyak orang bahwa batu-batu gunung ini bukan hanya benda mati. Mereka dianggap memiliki aspek spiritual, hubungan dengan yang ilahi. Keyakinan ini berasal dari gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta, dari butiran pasir terkecil hingga gunung terkuat, mampu berdoa dan mengingat Allah. Jabal Uhud bukan hanya gunung dengan batu-batu bermuatan spiritual. Ini juga merupakan tempat ziarah yang dicintai oleh umat Islam yang mengunjungi Madinah. Signifikansi sejarah gunung itu, hubungannya dengan Nabi Muhammad dan para syuhada yang beristirahat di kakinya, menjadikan semuanya lokasi yang sangat berarti. Para peziarah datang ke sini untuk memberi penghormatan, berdoa, dan merasakan hubungan dengan sejarah dan tradisi iman mereka. Dan fakta unik terakhir tentang Jabal Uhud, pemandangannya yang menakjubkan. Jabal Uhud tidak hanya signifikan secara historis. Ini juga merupakan tempat dengan keindahan alam yang menakjubkan, menjulang lebih dari 1000 meter di atas kota Madinah. Puncaknya yang tunggal menawarkan pemandangan panorama yang tak terkalahkan. Pemandangan itu membuat pengunjung terengah-engah dan kagum akan kemegahan alam. Dari puncaknya, kota Madinah terbentang seperti permadani yang ditenun dengan kaya, perpaduan keajaiban modern dan sejarah kuno. Kesendirian dan ketinggian gunung memberikan kontras yang tenang dengan keramaian kota di bawahnya. Ini adalah tempat yang sempurna untuk merenungkan dan menghargai keindahan dunia yang terbentang di bawahnya. Gunung ini bukan hanya saksi masa lalu. Ini adalah bukti nyata dari keindahan alam yang abadi. Lereng berbatu dan vegetasi jarang yang menempel padanya adalah pengingat nyata akan kondisi keras gurun Arab. Namun itu juga bukti ketahanan hidup, kemampuannya untuk bertahan dan berkembang bahkan di lingkungan yang paling menantang sekalipun. Saat matahari terbenam, Jabal Uhud dalam cahaya keemasan yang hangat yang meningkatkan keindahan alamnya. Ini adalah pemandangan yang telah menginspirasi banyak penyair dan seniman selama berabad-abad. Saat hari berakhir, gunung itu berdiri sebagai penjaga sunyi melawan langit malam. Pengingat keindahan alam yang tak lekang waktu, dari ciri fisiknya hingga makna sejarah dan keindahan alamnya. Jabal Uhud memang merupakan gunung yang unik dan mempesona. Tahukah Anda bahwa Masjid Kuba merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam? Sebuah fakta yang menarik, bukan? Didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada saat perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622. Era umum. Bangunan bersejarah ini terletak hanya 5 km dari pusat kota Madinah yang ramai, sebuah bukti awal mula Islam. Masjid Kuba, masjid pertama dalam sejarah Islam, mudah diakses dengan berbagai moda transportasi. Masjid Kuba bukan sekadar tempat ibadah, namun juga tempat bersejarah yang penting. Bayangkan, jika Anda mau, gema salat Jumat pertama dalam Islam bergema melalui dinding Masjid Kuba. Doa tersebut menandai dimulainya era baru bagi komunitas Muslim, sebuah tradisi yang terus dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Namun signifikansi sejarah masjid ini tidak hanya sampai di situ. Masjid Kuba juga terkenal dengan manfaat spiritualnya. Menurut Nabi Muhammad, kekuasaan. Satu salat di Masjid Kuba sama pahalanya dengan 1 kali umrah. Itu benar. Salat 1 kali di masjid ini setara dengan perjalanan ke Mekah. Keutamaan ini, dipadukan dengan sejarahnya yang kaya, menjadikan Masjid Kuba salah satu tempat ibadah yang paling diinginkan umat Islam di seluruh dunia. Masjid Kuba, sebuah situs dengan momen bersejarah yang penting, adalah salah satu tempat ibadah yang paling diinginkan umat Islam di seluruh dunia. Masjid Kuba merupakan perpaduan gaya arsitektur tradisional dan modern. Desainnya yang unik merupakan bukti kekayaan warisan peradaban Islam. Salah satu ciri khas masjid ini adalah kubah hijaunya yang ikonik, simbol makna sejarah dan keunggulan spiritualnya. Namun, Masjid Kuba bukan hanya sebuah keajaiban arsitektur. Di sini juga terdapat sumur bersejarah yang diyakini telah digali oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Air dari sumur ini dihormati karena khasiat penyembuhannya,
Sebuah kepercayaan yang telah bertahan selama berabad-abad dan masih dipegang oleh banyak orang hingga saat ini. Berdekatan dengan masjid, ada sebuah gua yang memiliki kisah tersendiri. Ini berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi Nabi Muhammad dan sahabatnya, Abu Bakar, selama migrasi mereka. Situs ini mengingatkan kita akan kesulitan yang dialami dan ketahanan yang ditunjukkan selama masa-masa penting tersebut. Masjid Kuba dengan arsitektur unik dan situs bersejarahnya mencerminkan kemegahan peradaban Islam. Seiring berkembangnya Islam, masjid di Kuba pun ikut berkembang, seiring dengan bertambahnya jumlah pengikutnya. Masjid ini mengalami beberapa kali perluasan untuk menampung jamaah yang semakin bertambah. Salah satu perluasan yang paling menonjol terjadi pada tahun 1986 pada masa pemerintahan Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud. Perluasan ini mengubah masjid menjadi sebuah situs megah yang kini dapat menampung hingga 20.000 jamaah. Namun Masjid Kuba bukan sekadar tempat salat pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini berfungsi sebagai pusat pekerjaan dan pendidikan misionaris Islam. Di sini, Nabi mengajarkan berbagai ilmu dan ilmu pengetahuan kepada para sahabatnya, membina komunitas pembelajaran dan pertumbuhan spiritual yang dinamis. Dari awal yang sederhana, sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam hingga tempat ibadah dan pembelajaran yang megah, Masjid Kuba telah menyaksikan dan menerima pertumbuhan Islam. Masjid Kuba, yang dulunya merupakan tempat ibadah kecil, kini menjadi situs megah yang mampu menampung ribuan jamaah. Masjid Kuba adalah simbol persatuan umat Islam. Hal ini bukan sekadar pernyataan, namun merupakan bukti semangat kerjasama dan gotong royong yang menghidupkan bangunan megah ini. Selama era kesetiaan dan perpecahan suku, pembangunan masjid di Kuba merupakan contoh cemerlang dari persatuan dan keberagaman. Berbagai suku dan kelompok, masing-masing dengan tradisi dan budayanya yang berbeda, berkumpul untuk tujuan yang sama. Mereka mengesampingkan perbedaan mereka, bersatu di bawah panji iman untuk membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Hal ini bukan sekedar upaya fisik, namun juga upaya spiritual. Karena ini menandai langkah signifikan dalam menumbuhkan rasa kebersamaan di kalangan umat Islam. Masjid Kuba terus menjadi simbol abadi persatuan ini. Ini adalah mercusuar yang mengingatkan kita akan apa yang bisa dicapai jika kita bekerja sama. Dipandu oleh visi dan tujuan bersama. Masjid ini berdiri sebagai bukti kekuatan persatuan, mewujudkan semangat persaudaraan dan solidaritas yang merupakan inti dari iman Islam. Sama seperti batu bata yang disatukan untuk membangun sebuah bangunan, masjid di Kuba mewakili bagaimana umat Islam dari berbagai latar belakang dapat bersatu untuk membangun komunitas yang dinamis dan harmonis. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa persatuan bukan hanya tentang menjadi sama, namun tentang merangkul perbedaan-perbedaan kita dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Masjid Kuba, simbol persatuan umat Islam, berdiri sebagai bukti apa yang bisa dicapai jika umat Islam bersatu membangun tempat ibadah yang indah dan bermanfaat. Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa Masjid Al-Aqsa bukanlah sebuah bangunan tunggal melainkan keseluruhan kompleks? Menarik, bukan? Situs terhormat ini, yang terletak di Yerusalem, Palestina, tidak hanya mencakup satu bangunan saja. Ini sebenarnya sebuah kompleks luas yang dikenal sebagai Haram Al-Sharif. Sebuah istilah yang diterjemahkan menjadi tempat suci dalam batas-batasnya. Ini menampung banyak bangunan, masing-masing memiliki makna sejarah dan keagamaannya sendiri. Anda lihat, Masjid Al-Aqsa lebih dari satu bangunan. Itu seluruhnya merupakan tempat suci. Pernah bertanya-tanya di mana letak kubah emas pertama yang pernah dibangun di dunia? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Terletak di dalam kompleks Al-Aqsa terdapat bangunan terkenal yang dikenal sebagai kubah batu. Keajaiban arsitektur ini terkenal karena kubah emasnya yang berkilauan, sebuah pemandangan yang patut disaksikan sepanjang sejarah. Ini adalah kubah emas pertama yang pernah dibangun. Itu benar. Kubah emas pertama yang pernah dibangun dapat ditemukan di sini, di kompleks Al-Aqsa. Tahukah Anda bahwa Masjid Al-Aqsa telah berkali-kali dihancurkan dan dibangun kembali sepanjang sejarah? Bangunan yang tangguh ini telah menghadapi banyak cobaan dan kesengsaraan. Gempa bumi, perang, invasi. Semua telah meninggalkan jejaknya di Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 700, gempa bumi mendatangkan malapetaka di tempat suci ini. Namun setiap kali masjid ini bangkit kembali, semangatnya tidak terpatahkan dan warisannya tidak berkurang. Bagaikan penis yang bangkit dari abu, Masjid Al-Aqsa berulang kali dibangun kembali.
Bayangkan menjadi titik awal dari perjalanan spiritual yang signifikan. Inilah keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang diyakini sebagai tempat peluncuran perjalanan Fata Morgana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa di Israel. Perjalanan yang berakar kuat pada keyakinan Islam ini konon merupakan tempat Nabi menerima perintah salat langsung dari Allah. Ini adalah peristiwa yang memiliki makna spiritual yang mendalam, mengangkat Al-Aqsa lebih dari sekadar tempat ibadah sederhana. Masjid Al-Aqsa lebih dari sekedar tempat ibadah. Ini adalah titik awal perjalanan spiritual yang monumental. Bagaimana jika satu tempat memiliki arti penting bagi tiga agama besar dunia? Inilah realitas kompleks Al-Aqsa. Bagi Islam, ini adalah titik awal perjalanan Fata Morgana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Israel. Umat Kristen menghormatinya karena hubungannya dengan Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, ini adalah situs kuil pertama dan kedua, menjadikannya landasan iman mereka. Setiap agama memiliki situs suci di dalam kompleksnya, sehingga menciptakan kekayaan sejarah dan kepercayaan. Kompleks Al-Aqsa merupakan tempat bersilangannya tiga agama besar. Bisakah Anda memvisualisasikan sebuah bangunan yang memadukan gaya arsitektur dari berbagai dinasti? Sekarang mari kita mendalami Masjid Al-Aqsa. Arsitektur yang menawan. Struktur megah ini merupakan perpaduan elemen desain dari Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Mamluk. Masing-masing meninggalkan tanda uniknya. Bani Umayyah menghadirkan kemegahan dengan mosaiknya yang rumit. Dinasti Abbasiyah menyumbangkan pola geometrisnya yang khas, sedangkan dinasti Mamluk menambahkan desain tatahan batu khas mereka. Perpaduan ini telah melahirkan sebuah mahakarya arsitektur yang melampaui waktu. Masjid Al-Aqsa merupakan bukti perpaduan gaya arsitektur lintas dinasti. Bayangkan sebuah masjid yang dindingnya dihiasi kaligrafi indah. Masjid Al-Aqsa lebih dari sekedar bangunan. Ini adalah kanvas menakjubkan tempat arsitektur bertemu seni. Bangunan utama dalam bentuk persegi panjang yang indah menunjukkan banyak hal tentang perencanaan cermat para pengrajin kuno. Namun yang benar-benar membedakannya adalah dindingnya, pemandangan yang indah, dihiasi dengan kaligrafi yang sangat indah. Prasasti ini bukan sekadar elemen dekoratif, tetapi menyelimuti masjid dengan aura ketuhanan. Masjid Al-Aqsa bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah karya seni. Tahukah Anda bahwa lantai Masjid Al-Aqsa sebenarnya adalah permadani? Itu benar. Lantai masjid terbalut karpet permadani tenunan tangan yang tebal, masing-masing merupakan bukti keterampilan dan pengabdian para pengrajin yang membuatnya. Karpet-karpet ini dengan desainnya yang rumit dan warna-warnanya yang dalam dan kaya, tidak hanya memberikan permukaan yang lembut bagi umat beriman, namun juga menambahkan lapisan ekstra makna artistik dan budaya pada tempat suci ini. Setiap langkah di Masjid Al-Aqsa merupakan langkah sebuah mahakarya tenunan tangan. Pikirkan kubah emas adalah satu-satunya kubah di Masjid Al-Aqsa? Pikirkan lagi. Kompleks masjid juga menyimpan mahakarya lainnya. Kubah rantai atau Chubert al-Silsilah. Kubah ini, tidak seperti kubah emasnya, memiliki eksterior perak yang mencolok. Namun ini bukan sekadar keajaiban visual. Ini membawa makna sejarah, menambah lapisan intrik pada permadani cerita yang kaya di kompleks ini. Jadi Masjid Al-Aqsa bukan hanya soal emas. Itu adalah tempat di mana perak juga bersinar. Masjid Al-Aqsa, tempat di mana kubah emas dan perak hidup berdampingan dari kompleks suci hingga menjadi tempat kubah emas pertama yang bangkit dari abu, menjadi titik awal perjalanan Fata Morgana Israel, memiliki arti penting bagi tiga agama. Menampilkan arsitektur yang menawan, berbentuk persegi panjang dengan kaligrafi yang indah, memiliki lantai berkarpet dan kubah berwarna perak, Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang penuh keajaiban. Situs suci ini, yang tersentuh oleh waktu dalam sejarah, berdiri sebagai bukti iman, ketahanan, dan keindahan arsitektur. Masjid Al-Aqsa, tempat yang penuh keajaiban dan makna, kaya akan sejarah dan budaya. Tahukah Anda bahwa Kreta, sebuah pulau indah di Yunani, berada di bawah kekuasaan Islam selama berabad-abad? Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-7, ditandai dengan kedatangan orang buangan Andalusia dan berlangsung hingga akhir abad ke-19. Imarah Islam, meski secara de facto independen, mengakui kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah dan menjadi musuh tangguh Kekaisaran Bizantium. Era ini membawa transformasi signifikan dalam budaya, ekonomi, dan struktur masyarakat di pulau tersebut. Pengaruh Islam selama berabad-abad ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada budaya dan sejarah pulau ini.
Pemerintahan Islam di Kreta telah meninggalkan beberapa permata arsitektur yang megah. Di antaranya, Masjid Agung Konya berdiri dengan gagah sebagai bukti era Islam. Masjid bersejarah ini, seperti banyak masjid lainnya yang dibangun pada periode ini, merupakan simbol kekayaan warisan Islam yang membentuk lanskap arsitektur Kreta. Penciptaan arsitektur periode ini gemerlap dengan pengaruh Islam. Penggabungan lengkungan, kubah, dan elemen dekoratif yang rumit memberikan kesaksian akan kepekaan estetika para pengrajin Islam. Elemen-elemen ini tidak hanya menambah daya tarik visual struktur, namun juga memiliki tujuan fungsional, seperti menjaga integritas struktural bangunan dan meningkatkan akustiknya. Kubahnya, misalnya, tidak hanya indah secara estetika. Mereka juga berfungsi untuk memperkuat suara adzan, menggemakannya ke seluruh area sekitar. Di sisi lain, lengkungan, selain daya tarik visualnya, juga berkontribusi terhadap kekuatan dan stabilitas struktur. Peninggalan arsitektur ini memberikan gambaran menarik tentang masa lalu Islam di Kreta. Pemerintahan Islam tidak hanya mempengaruhi arsitektur, tetapi juga membentuk tata kota dan sistem pertanian di Kreta. Kota Konya dan Nerhaiteheimnoth adalah contoh sempurna dari hal ini. Kota-kota ini direncanakan dan diatur dengan cermat sedemikian rupa sehingga mencerminkan prinsip-prinsip desain perkotaan Islami. Jalanan sempit dan berkelok-kelok, dengan rumah-rumah dibangun berdekatan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan memberikan keteduhan dari panasnya matahari Mediterania. Di bidang pertanian, pengaruhnya juga sama besarnya. Islam memperkenalkan teknik pertanian canggih ke pulau tersebut, yang merevolusi sektor pertanian. Penggunaan sistem irigasi, rotasi tanaman, dan pengenalan tanaman baru secara drastis meningkatkan hasil pertanian. Hal ini tidak hanya meningkatkan perekonomian pulau tersebut, namun juga meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Perubahan dalam perencanaan kota dan pertanian ini mempunyai dampak yang mendalam dan bertahan lama di pulau ini. Warisan kuliner dan bahasa Kreta juga memiliki ciri khas masa lalu Islam. Masakan pulau ini merupakan perpaduan budaya yang kaya dengan pengaruh Arab dan Turki yang khas. Hidangan populer seperti hidangan nasi gurih borek, kue kering yang diisi dengan keju atau daging, dan bola adonan celup madu manis dari lumpur lokal, semuanya berakar pada tradisi kuliner Islam. Hidangan ini antara lain merupakan bukti dampak jangka panjang pemerintahan Islam di Kreta dan budaya makanan. Tapi bukan hanya makanannya yang menceritakan kisahnya. Bahasa Kreta dan Yunani juga memiliki jejak bahasa Arab, hasil hidup berdampingan selama berabad-abad. Bahkan saat ini, Anda dapat mendengar kata-kata dan frasa Arab diselingi percakapan sehari-hari. Kata-kata seperti kandalaki, kependekan dari kata Arab kondo yang berarti lampu dan duel RP dari bahasa Arab dula yang berarti lemari hanyalah beberapa contoh dari pengaruh linguistik ini. Perpaduan budaya ini telah menciptakan warisan kuliner dan bahasa yang unik di Kreta. Jejak Islam di Kreta melampaui pengaruh nyata, bahkan praktik keagamaan dan budaya. Salah satu pengaruhnya adalah berkembangnya tasawuf di pulau tersebut. Sufisme, suatu bentuk mistik Islam, menekankan hubungan batin pribadi dengan Tuhan. Latihan spiritual ini, dengan fokus pada meditasi dan kontemplasi, menemukan lahan subur di Kreta selama pemerintahan Islam. Pengaruh tasawuf terlihat jelas dalam praktik keagamaan dan budaya tertentu. Bahkan saat ini, gaung praktik sufi dapat ditemukan dalam musik, puisi, dan tarian di pulau ini yang secara halus terjalin dengan tradisi lokal. Praktik-praktik ini mengisyaratkan hubungan spiritual yang lebih dalam yang melampaui kehidupan sehari-hari penduduk Kreta, sehingga semakin memperkaya permadani budaya pulau tersebut. Namun kisah pengaruh Islam di Kreta tidak berhenti sampai di situ. Pulau ini juga merupakan rumah bagi kekayaan manuskrip dan artefak Islam. Barang-barang ini, yang ditemukan di berbagai lokasi di Kreta, memberikan wawasan menarik tentang kehidupan Muslim dan praktik keagamaan pada masa itu. Mulai dari Al-Quran dan teks ilmiah yang diterangi dengan indah hingga barang dan peralatan sehari-hari, masing-masing merupakan bagian dari teka-teki yang membantu kita memahami kedalaman dan luasnya budaya Islam di Kreta. Naskah dan artefak ini lebih dari sekedar peninggalan sejarah. Mereka adalah pengingat nyata akan abad-abad Islam pengaruhnya di pulau ini, masing-masing merupakan bukti masa ketika ajaran Islam sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kreta. Melalui praktik dan artefak ini, kita bisa melihat sekilas pengaruh spiritual dan budaya Islam yang mendalam di Kreta. Sejarah Islam Kreta sebagai bukti kekayaan dan keragaman warisan budaya pulau ini. Pemerintahan Islam selama berabad-abad telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan.
Dari pengaruh Arab yang masih melekat di Kreta dan bahasa Yunani hingga elemen arsitektur Islam berbeda yang ditemukan di seluruh pulau, masjid-masjid bersejarah, tata kota, dan sistem pertanian menjadi bukti periode ini. Warisan kuliner pulau ini merupakan perpaduan yang menyenangkan, dengan hidangan seperti pilaf, borek, dan motlukas yang berakar pada tradisi Islam. Sufisme telah membentuk praktik keagamaan saat ditemukan. Naskah dan artefak Islam memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan Muslim yang dinamis pada masa itu. Sejarah Islam di Kreta bukan hanya sebuah babak dari masa lalu pulau ini, namun merupakan bagian penting dari permadani budaya yang dinamis. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang kemegahan Istana Alhambra di Granada, Spanyol? Bukti megah arsitektur Islam ini dibangun oleh dinasti Nazarene. Istana ini terkenal dengan desainnya yang rumit dan taman yang rimbun, menampilkan karya seni indah dari penciptanya. Setiap sudut, setiap lengkungan, setiap ubin berbicara banyak tentang pengaruh Islam dengan elemen dekoratif yang kaya akan sejarah Islam. Memang benar, Istana Alhambra adalah bukti kekayaan warisan Islam di Granada, hanya sepelemparan batu dari Alhambra. Kehidupan umum menanti. Terletak di sebuah bukit yang hijau, taman yang indah ini adalah tempat perlindungan yang tenang bagi para Sultan Nazarene. Kehidupan umum adalah bukti kecerdikan desain Islam. Dengan sistem air canggih yang menyuburkan tamannya yang terawat sempurna, suara air yang menenangkan, simfoni warna dari mekarnya bunga, semuanya menciptakan oasis yang tenang di mana para sultan dapat melepaskan diri dari tuntutan pemerintahan. Kehidupan umum merupakan tempat peristirahatan yang damai bagi para sultan, mencerminkan kecanggihan gaya hidup Islam di era Nasr ID. Pernah bertanya-tanya seperti apa kehidupan di kawasan Muslim di Granada? Bayangkan jalanan sempit dan berkelok-kelok yang menceritakan kisah masa lalu. Bayangkan rumah-rumah tradisional dengan teras yang rimbun, percikan warna pada batu kuno. Sekarang arahkan pandangan Anda ke Cakrawala, tempat Istana Alhambra yang megah berdiri dengan megah, sebuah pengingat akan kekayaan sejarah Islam Granada. Ini adalah basis di distrik, tempat di mana sejarah hidup dan bernafas di setiap sudut. Distrik Albertson adalah kenangan hidup Granada Islam. Pendidikan selalu menjadi landasan masyarakat Islam. Dan Madrasah Granada adalah perwujudannya. Didirikan pada abad ke-14, lembaga ini menjadi mercusuar pembelajaran Islam di jantung kota Andalusia. Arsitektur madrasah merupakan perpaduan menawan antara pola rumit dan lengkungan elegan, yang menampilkan kehebatan artistik pada zaman tersebut. Di dalam dindingnya, terdapat koleksi manuskrip kuno yang berharga yang menggarisbawahi upaya intelektual para sarjana yang pernah belajar di sini. Madrasah Granada berdiri sebagai simbol abadi warisan intelektual Islam di Granada. Pemandian Arab, yang merupakan bukti gaya hidup maju bangsa Moor, masih berdiri hingga saat ini. Tenggelam dalam gema sejarah, arsitektur unik pemandian ini membisikkan kisah masa lalu. Lengkungan yang elegan dan pengerjaan ubin yang rumit lebih dari sekadar dekorasi. Mereka mewujudkan kecintaan orang Moor akan keindahan dan presisi. Sistem air panas Bath Advanced, sebuah keajaiban pada masanya, menunjukkan kehebatan tekniknya. Pemandian ini merupakan simbol abadi kehalusan dan kemewahan era Moor. Di jantung kota Granada berdiri Masjid El Banuelos, salah satu masjid tertua di kota. Arsitekturnya merupakan studi dalam kesederhanaan, namun memiliki keindahan yang tak terbantahkan. Desain masjid ini mencerminkan masa ketika fokusnya adalah pada esensi ibadah daripada hiasan-hiasan. Saat ini, tempat ini terus berfungsi sebagai tempat berdoa, bergema dengan seruan iman. Masjid El Banuelos adalah bukti hidup keimanan Islam yang abadi di Granada. Carmen de los Martires. Taman dengan masa lalu kerajaan ini wajib dikunjungi di Granada. Dulunya merupakan milik Sultan, taman ini kini menjadi milik umum, menawarkan kepada semua orang untuk merasakan kekayaan masa lalu Islam di Granada. Jelajahi taman yang rimbun di mana setiap sudutnya memperlihatkan air mancur yang rumit atau pavilion bergaya Moor. Setiap elemen taman ini menceritakan kisah masa ketika Sultan berkuasa. Menciptakan perpaduan harmonis antara sejarah dan keindahan. Carmen de los Martires adalah pengingat indah akan pengaruh Islam di lanskap Granada. Ingin mempelajari lebih dalam sejarah Islam Granada? Museum Alhambra menanti. Harta karun ini adalah rumah bagi koleksi artefak dan relik yang menarik, masing-masing memiliki kisah tersendiri tentang masa lalu Islam di kota ini.
Dari tembikar yang diukir dengan indah hingga perhiasan yang sangat indah, karya-karya ini memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan pada masa dinasti Nasr. Kaligrafi halus yang terukir di batu, keramik berornamen, dan manuskrip kuno membawa kita kembali ke masa berkembangnya budaya Islam. Museum Alhambra menawarkan gambaran komprehensif tentang kekayaan masa lalu Islam di Granada. Setiap tahunnya, Granada hadir dengan bias-el dalam festival, perayaan budaya dan tradisi Islam. Jalanan bergema dengan melodi musik Islami seiring ritme dan keanggunan tarian tradisional memikat pengunjung. Para pecinta kuliner akan menemukan kegembiraan di kedai-kedai makanan di festival ini, di mana aroma masakan tradisional Islami yang menggoda memenuhi udara. Dari kebab lezat hingga baklava manis, festival ini adalah pesta untuk indera. Festival Al-Bayati adalah perayaan penuh semangat atas warisan Islam abadi di Granada. Jadi apa yang telah kita pelajari tentang sejarah Islam di Granada, Spanyol? Memang cukup banyak. Kami telah melakukan perjalanan melalui Istana Alhambra yang megah, berjalan-jalan di taman kehidupan umum yang tenang, dan juga lihat keaslian bacon kami. Kami telah mencerahkan diri di Madrasah Granada, bersantai di pemandian Arab, dan mengunjungi Masjid Elba dan Willow yang bersejarah. Kami mengagumi keindahan Carmen de los Martires, menjelajahi Museum Alhambra yang informatif dan merayakannya di Albert Inn Festival yang semarak. Dari istana megah hingga festival yang semarak, kekayaan sejarah Islam Granada terus membentuk lanskap budaya uniknya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Pulau Sisilia, sebuah permata di Mediterania, menjadi mercusuar peradaban Islam selama lebih dari 2 abad? Bayangkan itu. Pada tahun 827 M, dinasti Libya mengincar pulau itu dengan penaklukan. Babak baru dalam sejarah Sisilia terkuak, memunculkan era kejayaan Islam yang berlangsung selama 245 tahun di bawah kekuasaan Libya. Sisilia tidak hanya berpindah tangan. Ini berubah menjadi pusat peradaban dan toleransi yang dinamis. Pulau ini menjadi tempat meleburnya budaya di mana tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara harmonis. Ini adalah era yang tidak hanya ditandai oleh pasang surutnya kekuasaan, namun juga oleh berkembangnya pengetahuan, seni, dan perdagangan. Namun kisah Islam Sisilia bukan sekadar kisah kemenangan politik. Ini adalah kisah epik perpaduan budaya dan kemegahan arsitektur. Dari Masjid Agung Palermo hingga Istana Zaza. Lanskap arsitektur Sisilia memiliki jejak yang tak terhapuskan dari periode kejayaan ini. Namun masa keemasan ini bukan hanya tentang penaklukan politik, namun juga perjalanan perpaduan budaya dan kemegahan arsitektur. Apa jadinya jika budaya-budaya berbenturan secara harmonis? Sisilia, di bawah pemerintahan Islam, memberikan jawaban yang menarik. Pulau ini bukan sekadar medan pertempuran politik, namun juga sebuah kanvas tempat sapuan kuas berbagai budaya melukiskan gambaran yang hidup. Warisan arsitektur adalah buktinya. Dengan bangunan seperti Masjid Agung Palermo dan Istana Zaza yang berdiri sebagai narator bisu dari masa lalu. Namun pemerintahan Islam tidak hanya meninggalkan jejak nyata. Budayanya meresap lebih dalam, memengaruhi seni, arsitektur, bahasa, dan bahkan masakan Sisilia. Bahasa Sisilia saat ini masih menggunakan kata-kata Arab, sebuah pengingat halus akan sejarah masa lalunya. Terlebih lagi, Sisilia, di bawah pemerintahan Islam, bukan hanya tentang asimilasi budaya. Itu adalah mercusuar kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Muslim memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang-bidang seperti matematika, astronomi dan filsafat. Pulau ini menjadi pusat penerjemahan karya ilmiah Yunani dan Latin ke dalam bahasa Arab. Menyebarkan pengetahuan ke seluruh Eropa. Pemerintahan Islam di Sisilia bukan sekedar periode dominasi politik, namun merupakan masa berkembangnya budaya dan ilmu pengetahuan yang meninggalkan dampak jangka panjang. Semua hal besar akan berakhir, dan begitu pula pemerintahan Islam di Sisilia pada tahun 1072. Tentara bayaran Norman merebut kembali Sisilia, menandai awal dari berakhirnya pemerintahan Islam. Para pejuang Kristen Normandia dari utara membawa serta perubahan keadaan. Perpaduan yang harmonis antara budaya Islam, Kristen, dan Yahudi mulai memudar. Nasib umat Islam pasca periode ini jauh dari ideal. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Masuk agama Kristen, tinggalkan pulau indah yang mereka sebut rumah selama berabad-abad. Atau hidup dalam penaklukan sebagai budak.
Itu adalah masa yang kelam, membayangi hari-hari cerah kejayaan Islam. Namun berakhirnya pemerintahan Islam tidak berarti berakhirnya pengaruhnya. Jejak zaman Islam terlalu dalam untuk terhapus oleh pasir waktu. Dari jejak linguistik hingga keajaiban arsitektur, kehadiran Islam meninggalkan jejaknya. Sebuah bukti peradaban Islam yang pernah berkembang pesat. Meskipun kekuasaan Islam telah berakhir, pengaruh mereka tidak pernah benar-benar pudar. Saat ini, jejak-jejak Islam masa lalu masih terpatri di Sisilia. Padahal Islam bukan lagi agama mayoritas di Pulau Mediterania ini. Jejaknya yang tak terhapuskan masih terlihat di berbagai sudut dan sudut. Dari kemegahan Katedral Palermo, dulunya Masjid Agung Palermo, hingga desain indah Istana Zaza dan Kapel Palatine. Keajaiban arsitektur ini merupakan bukti bisu masa kejayaan Islam. Pengaruh budaya Islam melampaui arsitektur hingga meresap ke dalam bahasa dan kuliner Sisilia. Kata-kata Arab terjalin ke dalam dialek Sisilia, dan hidangan tradisional memiliki cita rasa timur yang khas. Namun warisan periode Islam di Sisilia tidak terbatas pada sisa-sisa yang nyata. Hal ini juga terpatri dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sisilia, di bawah pemerintahan Islam, menjadi mercusuar pengetahuan, pusat penerjemahan karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Latin ke bahasa Arab. Karya-karya terjemahan ini kemudian disebarluaskan ke seluruh Eropa, memelopori kemajuan di bidang-bidang seperti matematika, astronomi, dan filsafat. Mempelajari sejarah Islam di Sisilia bukan sekedar latihan akademis. Ini memberikan pelajaran mendalam tentang masa toleransi dan peradaban yang luar biasa. Ketika budaya Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara harmonis, hal ini menggarisbawahi kontribusi signifikan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Eropa. Pasir waktu mungkin telah bergeser, namun warisan periode Islam di Sisilia terus bergema, mengingatkan kita pada masa ketika budaya hidup berdampingan dan pengetahuan berkembang dalam rentang singkat perjalanan kita. Kita telah melintasi sejarah berabad-abad. Kita telah meninjau kembali masa kejayaan Islam di Sisilia, masa penaklukan dan berkembangnya peradaban. Kami telah menjelajahi jejak budaya mendalam dan evolusi ilmiah yang menandai era ini, menyentuh keajaiban arsitektur, pengaruh linguistik, dan kemajuan ilmiah. Kami juga telah mengakui periode penurunan. Bab yang mengharukan dalam narasi Sisilia. Yang terakhir, kami telah menggarisbawahi pentingnya mempelajari periode sejarah yang kaya ini ketika kita mempelajari catatan sejarah. Kami menemukan bahwa periode Islam di Sisilia bukan hanya sebuah babak, namun sebuah era penting yang membentuk lanskap budaya, arsitektur, dan ilmu pengetahuan Sisilia.